Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan berjumpa lagi dalam channel Munib Rohmat. Ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan hasil rapat koordinasi barusan yang pukul 13 terkait seputar Pasda, Pasprov, dan kelompok kerja. Sehari sebelum kegiatan Zoom itu, saya menyampaikan WA secara japri kepada Pak Aindur Rafiq selaku Pak Kasubdit dengan menyampaikan beberapa pertanyaan, kemudian oleh beliau direspon. Oke, nanti akan ditindaklanjuti. Dan saya juga menyampaikan pertanyaan yang sama kepada Bu Zaiti selaku tim pengembang. Beliau minta untuk di list pertanyaannya. Dan yang terakhir, pertanyaan juga saya sampaikan kepada konsultan Madrasah Education Quality Reform. Kemudian beliau memberikan jawaban tepat pada pukul 11 tadi. 11. Dan nampaknya jawaban ini dengan pertanyaan yang kemudian di-share di Zoom, sudah dibikin sebuah PDF. Ada beberapa tambahan-tambahan dari pertanyaan yang lain. Baik, saya ingin menjelaskan terkait dengan jawaban tim konsultan Pak Fahrudin dari beberapa pertanyaan yang coba saya ajukan itu. Pertama adalah sebelum masuk ke ini, izinkan Bapak Ibu untuk subscribe terlebih dahulu. Pertama adalah saya bertanya tentang ketika dana blok grant sudah cair dan rancangan kegiatan PKB di proposal sudah dijadwal ulang, kemudian Pokja berkoordinasi dengan PCU atau Provincial Coordinator Unit atau DCU District Coordinator Unit dan Pasprov atau Pasda, apakah bisa langsung dimulai kegiatan tanpa harus menunggu surat penugasan Pasda dari provinsi atau kabupaten kota? Beliau menjelaskan rentang waktu kegiatan di Pokja mulai 18 Oktober sampai 17 Desember. Jika surat penugasan dari PCU DCU belum diterbitkan, tidak perlu menunggu surat dulu. Kegiatan di Pokja bisa berjalan sambil menunggu surat tugas terbit. Artinya, Pasda bisa langsung berkoordinasi dengan Pokja untuk melakukan kegiatan itu, tanpa harus menunggu surat tugas dulu. Dua, jika di daerah tidak terdapat Pasda yang sesuai dengan Pokja yang mendapatkan bantuan, apakah Pokja boleh meminta bantuan kepada Pasda kabupaten kota yang terdekat atau ke fasilitator provinsi dengan tetap mengacu sesuai dengan kompetensi Pasdanya? Beliau menjawab, prioritas utama pelatih pada kelompok kerja adalah Pasda dari kabupaten kota tersebut. Atau jika tidak ada, maka bisa menggunakan Pasprov yang berasal dari provinsi setempat. Berikutnya, karena beberapa daerah tidak memiliki Pasda, maka dalam fitur aplikasi rencana kegiatan yang menjadi wadah untuk menjadwalkan ulang, pilihannya adalah fasilitator adalah Pasda atau Pasprov. Artinya Pasda di kabupaten kota setempat atau fasilitator kabupaten kota terdekat dengan memperhitungkan anggaran yang cukup dan kehadirannya bisa diandalkan. Misalnya saat on, apakah fasilitator bisa mendampingi jika jaraknya jauh dan lain sebagainya. Jadi boleh menggunakan fasilitator daerah terdekat atau fasilitator provinsi dengan mempertimbangkan anggaran. Pertanyaan ketiga, apakah Pokja yang mendapatkan bantuan boleh memanggil narasumber dari luar seperti dosen, widyaswara atau tenaga ahli? Juknis bantuan Pokja nomor 606 tahun 2021 bab 2 huruf G angka 2 disebutkan fasilitator kegiatan adalah Pasda yang dinyatakan lulus dalam pelatihan fasilitator daerah yang diselenggarakan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kementerian Agama. Dibuktikan dengan SK sebagai fasilitator. SK-nya masih dalam proses. Tapi kalau beliau sudah lulus, maka menjadi kewenangan Pasda. Karena model pelatihan ini adalah berjenjang, sehingga pelatih pada kelompok kerja adalah Pasda yang sudah dilatih. Artinya, dalam jawaban poin nomor 3 ini tidak boleh menggunakan narasumber, dosen, atau widyaswara. Jadi menggunakannya adalah Pasda setempat atau Pasprov setempat. Sehingga nomor 4 tidak perlu lagi dijawab. Kemudian yang nomor 5, ada materi yang terkait dengan kebijakan umum. Materi wajib yaitu kebijakan Menteri Agama dan moderasi atau toleransi dalam keberagaman. Ini disampaikan oleh pejabat Kemenag pada saat membuka atau menutup pelatihan.
atau boleh juga disampaikan oleh Pasda. Sedangkan UP wajib dan UP pilihan hanya dilatihkan oleh Pasprov atau Pasda yang sudah dinyatakan lulus dalam pelatihan GTK. Jadi sekali lagi, untuk kegiatan pelatihan tidak boleh mengundang narasumber dari manapun. Yang dibolehkan adalah Pasprov dan Pasda yang sudah dilatih. Sedangkan untuk materi umum terkait dengan kebijakan dan toleransi itu dari Kepala Kementerian Agama atau pejabat Kementerian Agama. Jika beliau menyampaikan, kemudian ada yang kurang dilengkapi oleh Pasda. Nomor 6 sudah dijawab karena terkait dengan moderasi beragama tadi. Kemudian nomor 7 juga sudah. Nah, kemudian nomor 8. Terkait dengan Pasda atau Pasprov, apakah ketika memberikan pelatihan di daerah diberi honor? Jika diberi honor, berapa nilai per JPL-nya? Nah, jadi Pasprov atau Pasda ketika berlatih apakah dikasih honor atau tidak? Nah, beliau memberikan jawaban bahwa menunggu jawaban dari Itjen. Sebab sedang dikonsultasikan suratnya. Jawaban Itjen akan kami sampaikan lebih lanjut setelah ada respon. Dan tadi diberikan penjelasan pada saat Zoom, insya Allah mudah-mudahan hari Selasa atau Rabu ada jawaban dari Itjen. Sebab sesuai ketentuan itu adalah Pasda dan Pasprov ketika melatih, mereka hanya mendapatkan transport, uang harian, kemudian akomodasi. Ketentuan besar transport tidak diatur dalam Juknis, sedangkan untuk uang harian itu sudah diatur sesuai dengan standar biaya umum Menteri Keuangan. Yang ke-9, jika tidak diberi honor, apakah Pasda atau Pasprov yang melatih diberi uang transport atau uang harian? Berapakah standarnya yang sesuai dengan SPU? Nah, pada Juknis Bantuan Pokja 606 tahun 2001, pada bab 2 huruf F disebutkan, kebutuhan fasilitator termasuk uang harian, transport, dan penginapan besarannya tidak ditentukan dalam Juknis. Untuk besarannya mengacu kepada SPU, yaitu standar biaya umum. Peraturan Menteri Keuangan tahun 2020. Jadi tidak ada di aturan di Juknisnya. Oleh karenanya untuk besar transport disesuaikan dengan kondisi daerah. Apakah peserta pada kegiatan IN boleh mendapatkan uang transport? Jawabannya adalah dalam template proposal uang transport peserta itu diberikan dengan kegiatan minimal 4 JPL dalam sehari. Kalau misalkan dalam kegiatan sehari tersebut 4 JPL hari mengacu kepada SPM. Nah, pada saat mengacu pada tentang yang terkait dengan standar biaya masuk tahun 2021. Selebihnya adalah jawaban sama dengan nomor 8 tadi. Artinya bahwa proposal untuk transport peserta itu boleh diberikan. Tapi transport peserta dengan mempertimbangkan adalah bahwa yang bersangkutan sebagai non-PNS di madrasah swasta. Yang ke-11 adalah dalam kegiatan ON apakah peserta boleh diberi konsumsi? Untuk setiap sub kegiatan peserta berhak mendapatkan konsumsi atau snack. Umumnya kalau kegiatan lebih dari 4 jam. Peserta berhak mendapatkan makan siang jika melewati jam makan siang. Selanjutnya, dalam tugas pendampingan kegiatan ON, apakah Pasda diberi honor atau cukup hanya uang transport? Mengacu pada program sebelumnya, fasilitator hanya mendapatkan uang transport atau pengganti transport. Lihat pada jawaban item 9 dengan uang harian tadi, serta akomodasi. Berikutnya adalah untuk KKG yang 5 kegiatan, kemudian MGMP yang 7 kegiatan, kapan batas akhir selesainya? Nah, rentang atas akhir-akhirnya adalah diawali dari tanggal 18 Oktober sampai dengan 17 Desember. Lebih cepat, lebih bagus. Sehingga diharapkan bahwa pertengahan Desember itu sudah membuat laporan. 14, jika di daerah memiliki Pasda, tetapi tidak ada Pokja yang relevan. Nah, mendapatkan bantuan, misalnya Pasda Matematika ada, tetapi MG Matematika tidak dapat bantuan. Apakah perlu menunggu permintaan dari kabupaten kota lain atau menawarkan diri? Nah, fungsi Pasda akan selalu melekat pada kegiatan PKB guru, baik melalui bantuan kelompok kerja atau tidak.
Pasda yang sudah dilatih bisa berkoordinasi langsung dengan Kemenag atau kegiatan di luar program dan mendukung implementasi PKP. Artinya boleh juga dengan menawarkan diri, boleh juga dengan langsung berkoordinasi dengan Pokjanya. Bagaimana solusinya bagi fasilitator provinsi? Apakah boleh turun ke daerah untuk mendampingi Pasda tanpa harus permintaan terlebih dahulu? Tugas utama Pasprov adalah melatih Pasda dan melatih kelompok kerja di tingkat provinsi. Nah, Pasprov bisa berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag dalam hal melakukan pendampingan atau observasi kegiatan sehingga bisa didiskusikan sebelumnya dengan kelompok kerja. Nah, ini beda terkait dengan kegiatan yang disebut dengan pendampingan. Paketnya berbeda pendampingan secara umum dengan pendampingan paket dalam kegiatan pelatihan. Kalau pemanfaatan fasilitator provinsi itu sudah tidak ada masalah. Nomor 16, beberapa daerah pasti sekaligus ada peserta merangkap pengurus Pokja. Bagaimana dengan posisi peserta merangkap Pasda? Apakah perlu digantikan dengan Pasda lain? Nah, di aplikasi itu dipastikan bahwa peserta adalah yang terdaftar di SK. Jadi jika ada peserta di luar SK yang terdaftar, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan pada laporan keuangan. Artinya kalau jumlahnya peserta 30 dan dari 30 itu ada satu sebagai Pasda pesertanya, maka jumlah tetap 30, tetapi Pasda yang satu ini adalah dia memilih perannya sebagai Pasda. Tidak boleh menambahkan peserta lain untuk melakukan kegiatan pelaporan. Adapun peserta lain ikut silakan, tetapi tidak masuk dalam pelaporan. Apakah Pasda pengawas boleh melatih Pokja KKM? Nah, diperbolehkan karena Pasda dari unsur pengawas dan kepala itu dapat berkoordinasi melatih Pokja KKM dan Pokjawas. Jadi tugas Pokja untuk fasilitator pengawas itu bisa melatih KKM, bisa melatih juga di Pokjawas. Namun disesuaikan dengan fungsi masing-masing. Kalau bisa ada Pasda KKM ya melatih di kalau ada Pasda kepala madrasah yang melatih di KKM. Sedangkan Pasda pengawas yang melatih di pengawas. Kecuali kalau Pasda pengawasnya tidak, Pasda kepalanya tidak ada, boleh Pasda dari pengawas melatih KKM. Berikutnya, apakah Pasda pengawas boleh melatih Pokja KKG? Nah, ini tidak boleh. Jawabannya. Yang 19, apakah ketika pejabat memberi materi kebijakan Kemenag, moderasi, beragama, diberi honor atau transport, ikuti aturan yang berlaku? Berarti di PM Menteri Keuangan itu, kalau dia statusnya hanya sama karena dalam pidana program, berarti hanya diberi uang transport. Bagaimana Pokja yang sudah diterima kalau revisi proposalnya masih bisa atau dilakukan kegiatan sesuai proposal yang sudah disetujui pusat? Tidak ada opsi perubahan proposal. Jadi aplikasi itu hanya menyediakan fitur menambahkan materi untuk UP yang tersedia. Pasdanya untuk meminta izin admin KKGTK kalau mau melakukan perubahan materi. Jadi lebih aman tidak usah dilakukan perubahan materi, cukup hanya reschedule saja, yaitu tanggal atau waktu. Bagaimana dengan Pokja di luar yang sudah ditentukan? KKGPAI dan lainnya yang tidak sesuai juknis menerima bantuan, apakah tetap lanjut atau mengundurkan diri? Blok grant hanya diberikan kepada KKG yang sesuai dengan juknis bantuan. Jadi untuk kelompok kerja yang menerima blok grant yang tidak sesuai dengan juknis yang diatur, kemudian terlanjur mencarikan, maka harus dikembalikan. Kalau yang terkait dengan KKGPAI mendapatkan bantuan. Bisakah UP atau materi yang ada di aplikasi? Soalnya banyak Pokja yang salah memilih kegiatan. Silakan masuk boleh di aplikasi fitur rencana kegiatan UP sudah disesuaikan dengan proposal. Dan tinggal membreakdown mulai dari in on in sehingga kelihatan jadwal dan sudah disepakati sesuai dengan SK. Nanti akan muncul pilihan Pasda dan Pasprovnya. Dan jika tidak ada Pasda atau menu, menambahkan materi. Jadi boleh menambahkan materi, tapi nanti konsultasi dulu agar bisa dibuka dengan admin pusat. Itu antara lain jawaban yang disampaikan oleh Pak Fahrudin selaku konsultan. Adapun poin-poin yang menjadi resume pada saat rapat tadi, saya mencatat banyak hal.
Pertama, sebaiknya kegiatan Pokjawas dan KKM lebih dulu dilakukan daripada KKGM GMP. Supaya pada saat on Pokjawas, KKGM GMP itu sedang melaksanakan kegiatan on juga, atau in. Yang ketiga adalah bantuan tahap kedua cair, insya Allah hari Selasa. Kemudian banyaknya kekurangan fasilitator daerah di kita itu, sehingga akan ada dilakukan pelatihan untuk Pasda dan Pasprov pada tahap yang kedua. Jadi nanti ada pelatihan fasilitator daerah dan fasilitator provinsi yang tahap kedua. Yang keenam, PKB tidak sama dengan blok grant. Jadi PKB itu kaitannya adalah dengan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Yang kedelapan, PKB itu ada dua kesuksesan, yaitu sukses substansi dan sukses administrasi. Kesembilan, instruktur nasional dan Pasprov akan dilibatkan kembali untuk fasilitator pelatihan pada fasilitator daerah tahap kedua, yang sekarang sedang dipersiapkan. Untuk mengawal kegiatan dana blok grant, itu rumusnya ada 4T1A, yaitu tepat sasaran, kemudian tepat jumlahnya, tepat waktu, dan tepat guna, serta akuntabilitas pertanggungjawabannya. Berikutnya adalah nanti kita akan diaudit oleh Irjen dan BPK. Bantuan itu yang diterima, penjelasan tadi adalah sekitar 4.216 kelompok kerja. Dan sudah digulirkan dana itu 113 miliar lebih. Nah, banyak sisa bantuan pada tahap pertama itu yang disalurkan ke KKM. Karena KKM itu ternyata masih kurang. Sementara di KKGM GMP lebih. Uangnya lebih belum disalurkan. Sehingga disalurkan ke KKM ada tambahan. Sedangkan MGMP tahun berikutnya harus lebih banyak daftar disarankan. Karena tahun sekarang itu sedikit yang daftar MGMP-nya. Yang ke-16, rencana kegiatan tadi sudah disampaikan, yaitu 18 Oktober sampai 17 Desember. Nah, di reschedule itu cukup cantumkan tanggal perubahan tanggal dan nama fasilitator. Nanti di dalamnya itu dicantumkan in-1 tanggal berapa sampai tanggal berapa harus disampaikan atau ditulis dalam reschedule itu. Yang berikutnya adalah peserta adalah tidak boleh ada perubahan. Nama yang tercantum di SK. Jika ikut orang lain boleh, tetapi yang diaudit adalah nama yang ada di SK. Artinya secara formal, nama yang di SK itu yang menjadi acuan. Sedangkan orang lain yang mengikuti boleh saja siapa, tetapi tidak masuk dalam pertanggungjawaban. Kalau tidak ada pasca, boleh dari Pasprov. Jika menggunakan Pasprov, berarti harus melakukan pengganti uang transport, uang harian, dan akomodasi. Sebagaimana Pasda juga ada biaya untuk transport Pasda, uang harian, dan akomodasi. Kemudian dalam pendampingan fasilitator diharuskan bisa ada untuk ikut pendamping. Terkait dengan JPL, itu jumlah jamnya adalah 36 JPL. Minimal 32, maksimal 36 JPL. Jadi tidak ada JPL yang lebih dari itu. Peserta yang menerima transport pengganti transport kalau dari madrasah swasta. Kalau dari madrasah negeri tidak boleh menerima transport. Gitu. Terkait dengan honor pasda dan transport dari madrasah, guru yang berasal dari madrasah negeri, ini sedang dikonsultasikan dengan Irjen, mudah-mudahan dalam minggu-minggu sekarang sudah ada jawaban. Kita dibolehkan meminta ke pasda dari daerah lain. Tadi jumlah JPL sudah dijelaskan, penambahan materi jika ada pasdanya, upaya wajib tetap masuk di rencana kegiatan. Maksudnya, pasda literasi ada, tapi pasda numerasinya tidak ada di kabupaten tersebut. Maka boleh materinya dialihkan, atau boleh mengambil pasda numerasi dari daerah lain.
Atau materi UP wajibnya boleh dilakukan reschedule dengan materi literasi. Tapi dengan catatan harus izin ke admin pusat dulu. Jika bantuan diterima lebih, misalkan ada beberapa pokja yang seharusnya dapat 15 juta, dapat menerima 30, maka wajib dikembalikan itu. Nah, pengurus itu boleh sebagai pasda, tidak ada masalah. Dia merangkap sebagai peserta, sebagai pengurus. Tetapi pada saat posisi kegiatan dalam laporan, untuk pembiayaan anggaran, dia harus mengambil salah satu, tidak boleh double. Jadi dalam pembayaran transport tidak boleh double. Untuk lintas jenjang, pasda itu tidak boleh. Misalkan pasda MA melatih pasda MI atau melatih pasda MTS karena mapelnya beda dan modulnya beda. Pasda merangkap peserta itu tidak masalah, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada 2 materi wajib yang perlu disampaikan kepada Kemenak itu, yaitu adalah kebijakan, kemudian yang kedua adalah moderasi beragama. Nah, nanti dalam laporan pertanggungjawaban itu antara laporan dan proposal harus sesuai. Nah, proses pembuatan laporannya nanti di fitur KKGTK akan muncul ada dan sedang dipersiapkan baru sekitar 85%. Nanti tinggal klik di fitur KKGTK, laporan bisa dicicil secara bertahap. Kemudian terakhir adalah bahwa NPWP itu tidak menjadikan sebagai syarat dalam proses pelatihan, dalam proses kegiatan untuk pencairan ini. Itu kira-kira kesimpulan yang bisa saya sampaikan hasil resume pada rapat koordinasi tadi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.